Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murtad, ya. Murtad itu berpalingnya seseorang dari Islam ke yang lain. Jadi berpalingnya seseorang dari Islam ke yang lain. Apa saja, meskipun dia tidak meninggalkan Islam ini, tapi meninggalkan sebagian, dia tetap Islam, tapi tidak mau diatur oleh Islam. Ini juga sering kita baca seperti raditu billahi robba, aku rela bertuhankan Allah, tapi tidak rela diatur sama Allah. Wabil islami dina, aku rela menjadikan Islam sebagai agama, tapi begitu ada kehidupan yang mau dipraktek, bukan Islam yang menjadikan landasan, bukan Islam yang mengaturnya, adatnya, nafsunya, tradisinya, budayanya, bukan Islam yang ditanya. Di banyak masalah, ya. Dan melakukan bidah di dalam agama. Ini yang banyak kita bikin karya sendiri, kita sendiri yang menganggap baik, kita yang menambah-nambahi, ya, mau bidah tambahan maupun bidah pengurangan. Jadi bidah tidak selamanya harus datang dari menambah, tapi mengurangi itu juga bidah. Ya. Seharusnya sunnah kita hilangkan. Sunnah itu bukan menambah tapi mengurangi. Ini penting, insyaallah sama-sama kita mudah-mudahan tidak masuk dalam kategori ini. Yang kelima dan keenam ini masuk dalam kategori yang pertama adalah bil manni, namanya membangga-banggakan pemberian, bangga dengan amalan, ya, bangga dengan amal kita. Ini masuk dalam kategori al-manni. Wal aza, menyakiti. Kita beribadah, orang lain sakit, ya, masuk menyakiti. Sedekah kita ungkit panitia yang sakit, masuk menyakiti panitia, menyakiti pengurus, menyakiti orang yang diberi. Nah, itulah tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian batalkan sedekahmu. Dengan cara apa? Bil manni wal aza. Dan ini yang terakhir, kalladzi yunfiqu ma'alahu ria'an nas. Ya, sebagaimana juga batalnya orang yang berinfak dengan hartanya tapi ria'an nas, ria, memperlihatkan, dan ini yang paling banyak cabang-cabangnya. Di sini sebutkan mal karena ini yang paling menjadi dominan dan sorotan. Tapi bukan cuma harta di sini, semua ibadah yang bermaksud meraih perhatian orang, sanjungan orang, ya, tepuk tangan orang, pujian orang, dan disitulah tujuannya. Di situ menjadi pokoknya, maka itu rusaknya sebuah ibadah. Dan yang kedelapan ini mendustakan takdir. Ini tidak bisa diperbesar, ya. Ini termasuk bagian yang merusak, ya, bahkan total ini hilang ini, ya. Walau kana Uhud laka zahaban, sekiranya itu gunung Uhud yang engkau infakkan dalam bentuk zahaban, emas, ya,
yakni fa anfaqtahu fi sabilillah. Seandainya kau punya emas yang sebesar gunung Uhud. Jadi emas sebesar gunung Uhud, gunung yang diketahui oleh Nabi SAW yang ditunjuk gunung paling besar yang ada di Madinah, itu gunung Uhud. Kita punya emas seperti itu, besarnya itu. Sebagai bentuk ini misal perumpamaan, saking besarnya dan saking banyaknya ini infaknya, diinfakkan di jalan Allah. Jadi emas infak di jalan Allah, summa tetapi kemudian lam tu'min bil qadar, tapi kalian tidak beriman kepada qadar, tidak mengimani qadar, ya. Wa ta'lam, dan kamu mengetahui anna ma asabaka, apa yang menimpamu, lam yakun liyukhtiaka, kalau engkau tahu bahwa apa yang akan menimpamu itu tidak akan meleset dari dirimu. Artinya kau tidak menerima ini, kau tidak menerima ini dengan menyalahkan takdirmu. Ya, seperti misalnya, ya, seandainya tidak lewat di sini, tidak nak kena ke ini, takdir begini, ini termasuk bagian daripada, ya, bagian daripada merusak pemahaman dan keyakinan tentang takdir. Bila seandainya saya tidak ketemu dengan kamu dahulu, ini termasuk bagian, meskipun nanti tingkatannya ini bervariasi. Yang tertinggi dalam penolakan takdir ini, kalau dia tidak yakini ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang mau terjadi, ini pengingkaran yang paling besar. Kalau dia tidak yakini Allah mengetahui semua yang mau terjadi, kalau dia mengingkari bahwa sekiranya semua yang mau terjadi sudah diketahui oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah, dan itu sudah ditakdirkan semua oleh Allah. 4 payah di situ rukunnya itu. Dia harus tahu dengan penuh keyakinan bahwa Allah tahu, Allah tulis yang dia tahu itu, Allah tetapkan, dan Allah takdirkan. 4 itu, ya. Jadi kalau menolak ini, maka termasuk bisa rusak total amal ini. Kata para ulama, kenapa dia rusak ini? Dan kenapa tidak diterima infak ini, padahal infak sebesar gunung emas lagi? Karena ini amalan batin ini. Amalan zahirnya berinfak, tapi ada yang rusak. Perkara tidak meyakini ketentuan Allah tersebut. Lagi-lagi Pak, di sini kelihatan bagaimana pengaruhnya amalan batin itu. Sebagaimana sering kita sampaikan, bahwa orang yang pergi berjihad, jihadnya amalan fisik tingkat tinggi, ahli ilmu, ahli Quran, hafal Quran, hafal hadis, ahli ilmu. Kalau jihad puncak amalan fisik tertinggi, ahli ilmu, puncak umat ini jadi baik dengan sedekah, harta, amalan harta yang paling terbaik. Tapi semuanya ini bisa menjadi ahli neraka yang pertama, padahal amalan fisiknya semua bagus.
Kenapa bisa menjadi ditolak bahkan disiksa? Amalan batinnya yang rusak, yakni niatnya, hatinya yang rusak. Hatinya rusak, bercabang niatnya. Sehingga yang sekalian dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penutup di dalam hadis ini, yakni lam yakum liusib ma tuqbil minka, tidak akan diterima dari engkau. Jadi ini sekalian, pentingnya kita memperbaiki amalan batin, terutama keyakinan. Karena rukun iman perkara takdir ini adalah amalan batin. Kalau misalnya sesuatu kena musibah, jangan menyalahkan seandainya saya lakukan begini tidak akan jadi begini. Ini termasuk penyesalan dengan takdir. Maka dituntun kita, kalau ada kita sudah menerima musibah tersebut, langsung kita berkata qadarullah, itu takdirnya Allah.